Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Seperti biasa, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini Bu Vita akan mengulas kembali ya tentang materi bangun ruang ya. Jadi langsung kita mulai ya Nak ya. Nah, yang pertama di sini bangun ruang dan sifat-sifatnya. Bangun ruang disebut juga dengan bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi. Nah, ini ya, ini adalah contohnya bangun ruang ya. Kemudian sekarang sifat bangun ruang prisma. Nah, sebenarnya di buku kalian kan sudah ada. Kemarin Bu Vita juga sudah membahas dengan kalian. Nah, karena kita itu kalau banyak referensi kan lebih baik ya Nak ya. Nah, ini Bu Vita ambilkan dari referensi buku lain. Nanti bisa diperhatikan ya. Nah, mungkin kalau ada yang penting nanti juga bisa dicatat. Cuman ini lebih ringkas ya Nak ya. Ini perlu kalian simak baik-baik ya. Nah, langsung Bu Vita lanjutkan. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi atau bidang sejajar serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Itu adalah prisma ya. Sifat-sifatnya yang pertama, prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang berbentuk dan ukurannya sama. Jadi bentuk dan ukuran alas dan atapnya itu adalah sama ya. Kemudian prisma mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Jadi kalau tidak sama, tidak sejajar itu berarti bukan prisma. Kemudian prisma mempunyai sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Jarak antara sisi alas dan sisi atas itu disebut dengan tinggi prisma. Ya, kemudian jenis prisma itu didasarkan pada bentuk sisi alas atau sisi tegaknya. Jika alasnya berbentuk segitiga, berarti namanya prisma segitiga. Kalau segi 4, berarti prisma segi 4. Nah, jika alasnya berbentuk segi N, maksudnya N-nya itu entah isinya N-nya 6 atau 5. Nah, itu berarti sesuai dengan N tersebut. Ya, seperti itu. Berikutnya, prisma segitiga. Nah, prisma segitiga itu adalah prisma yang sisi alas sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segitiga. Jadi kalau bentuknya segitiga berarti dia namanya prisma segitiga. Nah, sifat-sifatnya memiliki sisi alas dan sisi atas ya yang berbentuk segitiga yang kongruen. Kongruen itu sama maksudnya. Ya, dua sisi tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Ingat ya, kongruen itu yang sama. Jadi sama besar. Ya. Sisi-sisinya itu ukurannya sama, itu namanya kongruen. Kemudian memiliki sisi tegak yang semuanya berbentuk segi 4. Memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Nah, ini ya. Ini adalah gambarnya prisma segitiga. Jadi alas dan atapnya ya, itu dia berbentuk segitiga. Berikutnya, prisma segi 5. Prisma segi 5 itu adalah prisma yang sisi alas dan atasnya berbentuk segi 5. Nah, prisma segi 5 itu memiliki sifat-sifat yang pertama, sisi alas dan sisi atap berupa segi 5 kongruen. Nah, jadi atas dan bawah ini sama. Nah, yang Bu Vita checklist ya, itu sama. Kemudian memiliki 5 sisi tegak yang semuanya berbentuk segi 4. Nah, ini yang Bu Vita garis-garis ini ya. Itu kan ada 5. Memiliki 15 rusuk. Kemudian memiliki titik sudut. Titik sudut itu yang ini. Ya, kalau dalam bahasa Jawa namanya poncotane. Namanya titik ya. Oke, berikutnya ya.
tabung. Sekarang tabung itu adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran yang sejajar dan kongruen ya. Kongruen itu sama ya. Dan dibatasi juga oleh himpunan atau tempat kedudukan garis-garis sejajar yang tegak lurus dan memotong dua lingkaran tersebut. Ya. Tabung juga merupakan permukaan tertutup sederhana yang batasnya berupa bagian dari tabung dan alasnya berupa lingkaran. Ya. Kemudian sifat-sifatnya. Tabung itu mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi atas, alas, dan sisi lengkung. Nah, ini atap, alas ya. Dan sisi lengkung. Sisi lengkung itu yang selimutnya tabung ya. Kemudian tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, jadi nanti kalau bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut berarti jawabannya adalah tabung. Ya, ini dulu pernah keluar di tryout ya, Nak ya. Kemudian sisi atas dan sisi alas tabung berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Nah, jadi dia seperti prisma. Atap dan alasnya itu sama ukurannya, kongruen ya. Sisi lengkung tabung disebut selimut tabung. Nah, ini yang Bu Vita jelasin di atas ya. Nih. Jarak sisi atas dan sisi tabung disebut tinggi tabung. Tabung itu memiliki dua rusuk lengkung. Rusuk lengkungnya itu yang ini. Ini sudah digaris ya, dipanah ya, paham ya? Oke, jadi yang melengkung itu namanya rusuk lengkung. Berikutnya ada limas. Limas itu merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh segi N atau yang disebut dengan sisi alas dan beberapa segitiga yang disebut dengan sisi tegak yang memiliki satu titik sudut persekutuan. Jadi yang disebut dengan titik puncak ya. Sifat-sifatnya, dia mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga. Kemudian, sisi alas limas berbentuk segi banyak. Mempunyai satu titik puncak, serta penamaan limas itu tergantung pada bentuk sisi alasnya. Jadi, seperti si prisma, ya. Kemudian, berikutnya ini ada limas segitiga dan limas segi empat. Kalau limas segitiga itu dia memiliki 4 sisi, memiliki 6 rusuk, dan memiliki 4 titik sudut. Kalau segi 4, dia memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Ya, kalau segi 5 Bu nanti bisa digambar, kemudian kalian analisa atau diidentifikasi sendiri. Ya, dicoba ya. Berikutnya. Ada kerucut. Nah, kerucut itu merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah lingkaran yang disebut sisi alas dan dibatasi juga oleh himpunan atau tempat kedudukan ya, garis-garis yang melalui suatu titik ya yang disebut dengan titik puncak dan juga melalui lingkaran tadi, itu namanya kerucut. Nah, kerucut ada juga yang mengartikan sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung ya, selimutnya ya Nak ya. Kemudian dan satu titik puncak ya berarti. Oke, kemudian sifat-sifatnya itu alasnya berbentuk lingkaran, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut yang Bu Vita. Nah, Bu Vita beri kurawal merah ya. Nah, sisi kerucut ada 2, yaitu lingkaran bawah dan sisi melengkung yang disebut selimut kerucut. Memiliki satu sisi rusuk lengkung yang ini. Bu Vita ganti dulu. Nah, ini ya. Ini adalah rusuk lengkungnya. Kemudian memiliki satu titik puncak, nah yang di atas, dan jarak titik puncak ke alas itu disebut dengan tinggi kerucut. Sama ya, seperti si limas. Jadi titik puncak ke alas itu juga namanya tinggi limas. Berikutnya, bola. Nah,
Bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran. Jadi lingkarannya banyak ya, tak hingga itu jadi bisa berjuta-juta ya nak ya. Berjari-jari sama, panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Itu namanya bola. Bola itu hanya memiliki satu sisi ya. Bola itu juga merupakan bangun ruang. Semua titik pada sisinya atau permukaan pada bangun ruang itu berjarak sama ke titik pusat. Ya, ini pengertian yang awal tadi ya. Nah, kemudian memiliki sifat-sifat yang pertama, satu sisi. Jadi hanya bulat begitu ya. Kemudian memiliki satu titik pusat. Tidak memiliki titik sudut. Dan yang terakhir, memiliki tak hingga jari-jari dan semuanya sama panjang. Lingkaran kan juga seperti itu. Dia memiliki tak hingga jari-jari dan semuanya sama panjang ya. Oke, berikutnya volume dan luas permukaan bangun ruang. Yang pertama prisma. Nah, prisma kan ini ya, ada prisma segitiga ya nak ya. Itu ada 4 macam, ada siku-siku sama kaki sama sisi dan sembarang. Kemudian volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Kemudian untuk luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, berikutnya di sini ada volume dan luas permukaan tabung. Nah, ini ada gambar tabungnya. Ya, untuk volume tabungnya itu adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Ya, jadi luas lingkaran dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran. Nah, makanya dia luas lingkaran dikali tinggi. Sedangkan luasnya itu 2, luas permukaannya ya nak. 2 dikali PR dikali R ditambah T. Nah, itu untuk luas permukaan tabung. Kemudian berikutnya, volume dan luas permukaan limas. Nah, ini gambarnya limas. Untuk volumenya itu luas alas dikali tinggi per 3 atau sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Nah, kalau Bu Vita sudah terbiasa menggunakan yang sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kalau kalian mau menggunakan luas alasnya dikali tinggi dibagi 3 juga boleh ya. Itu nanti jawabannya tetap sama. Yang penting harus teliti menghitungnya ya. Kemudian untuk luas permukaannya, ya luas permukaan limas segi N itu luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak. Nah, N di sini ya seperti yang Bu Vita contohkan kemarin, N di sini itu apabila sisinya sama. Ya. Jadi kalau segitiga ya berarti segitiga sama sisi. Kalau persegi berarti ya persegi 4. Nah, kalau persegi panjang, Bu, berarti itu nanti dihitung dibagi 2. Jadi 2 dikali yang panjangnya, terus kemudian 2 dikali lebarnya. Ya, jadi itu nanti dicari dikalikan dengan luas segitiga. Jadi berdasarkan alasnya segitiganya. Kan itu nanti ngambilnya dari panjang dan lebar. Nanti bisa dilihat di video Bu Vita sebelumnya ya. Itu ada contohnya. Kemudian berikutnya, volume dan luas permukaan kerucut. Nah, ini ada kerucut. Volumenya itu sepertiga dikali Pi R kuadrat T. Atau Pi R kuadrat T dibagi 3 juga boleh ya. Kemudian kalau luasnya, kalau luas selimutnya ya itu Pi RS atau Pi dikali R dikali S. Kalau luas sisi kerucut atau luas permukaannya yaitu Pi dikali R dikali R ditambah S. S itu apa kemarin? S itu adalah garis pelukis. Jadi yang ini ya. Nah, yang ini sebentar Bu Vita kurung kurawal ya biar kelihatan. Nah, ini yang Bu Vita kurung kurawal itu dia adalah S garis pelukisnya ya. Oke, berikutnya. Sekarang volume dan luas permukaan bola.
Nah, volume bolanya itu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Sedangkan luas permukaannya 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Jadi dia 4 kali luas lingkaran. Ya, luas lingkaran kan Pi R kuadrat kan? Nah, kayak gitu. Oke ya, berikutnya. Volume dan luas permukaan bangun ruang gabungan. Nah, iya, ada almari. Nah, itu sebenarnya kalau dia digambar dalam bentuk bangun ruang itu seperti yang di sebelah kanan, ya. Volume bangun gabungan itu merupakan jumlah dari volume bangun penyusunnya. Jadi kalau gabungan volume bangun ruang itu ada jumlah volume ya yang membentuk bangun tersebut. Jadi kalau ada kubus dengan kerucut berarti kubus dan kerucut dijumlah. Ya, kalau ada misalnya Bu ada prisma dan tabung. Maaf, prisma dan boleh ya, prisma dan tabung itu juga sama. Berarti dia volumenya prisma dan tabung itu dijumlah. Nah, kalau luas permukaan seperti apa? Luas permukaan itu jumlah luas bangun datar yang membentuk bangun tersebut. Jadi, nanti kalau kalian lihat di luas permukaan rumusnya yang sebelumnya tadi, itu kadang tidak sesuai. Jadi, kalian hitung manual. Nah, sisi yang menempel itu nanti tidak dihitung. Jadi, seperti keliling ya, kalau nggak salah ya, yang di materi lingkaran kemarin. Nah, seperti itu. Jadi, pokoknya yang sisi menempel itu nanti tidak dihitung. Jadi, sisanya sisi menempel itu baru dihitung. Itu untuk luas permukaan bangun ruang. Seperti itu, ya. Kemudian, tugasnya hari ini, nanti silahkan dikerjakan evaluasi pelajaran. Yang keempat, halaman 138 sampai 139. Silahkan dicatat ya, nanti dilingkari di bukunya, jangan sampai keliru. Itu nomor 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ini sudah Bu Vita kurangi 5 soal ya, dan tidak semuanya tidak sampai C, jadi sedikit-sedikit ya. Nanti seperti biasa kalau masih ada yang bingung, kemudian ada kendala ya, nanti boleh tanya ke wali kelas masing-masing ya. Nanti kalau kelas 6A berarti di Bu Vita, kalau kelas 6B nanti di Bu Mega ya. Bu Vita ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti contoh-contohnya bisa dilihat di video yang sudah Ibu upload sebelumnya ya, itu kan masih ada. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.